Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 389. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah, agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Nah, ini adalah anak ilegal dari karakter kuat di aula perangkat. Tuan Peilau, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak mungkin Long Xiucheng membunuh Master Konoha hanya karena kristal luar angkasa, kata Long Zhentian. Di mana orang-orang dari Kekaisaran Xuanyuan? Mengapa mereka tidak keluar? Apakah mereka telah mati? Kata Peilau dengan suara marah. Kurang ajar, hanya aula perangkat juga berani bertindak liar di hadapan Kekaisaran Xuanyuan saya. Raungan marah terdengar. Segera beberapa ahli dari Kekaisaran Xuanyuan satu persatu langsung melesat, jatuh di hadapan Peilau, menyeringai dengan aura membunuh. Katakan di mana Kaisar Penglaimu? Kematian Master Konohaku terkait dengannya, kata Peilau. Omong kosong, mana buktinya jika Kaisar Penglai yang telah membunuh Master Konohamu? Kata ahli dari Kekaisaran Xuanyuan. Setelah menangkap kalian, saya akan mendapatkan buktinya, kata Peilau. Sebuah arai muncul di tangannya. Arai itu dilemparkan, pilar-pilar muncul di sekeliling orang-orang Kekaisaran Xuanyuan. Semua orang yang tidak terlibat mundurlah dari jangkauan formasiku, kata Peilau seraya membentuk segel tangan. Segera dari pilar-pilar itu keluar sebuah cahaya hitam dan langsung membungkus orang-orang Kekaisaran Xuanyuan di dalam. Ini adalah formasi 9 meter. Formasi ini sangat kuat, dapat membekukan esensi dari orang-orang yang terperangkap di dalamnya. Qin Chen juga terkejut melihat Peilau yang tanpa basa-basi langsung menampilkan formasi 9 meter. Peilau, masalah ini bisa dibicarakan, tidak perlu bertarung. Persetan dengan itu. Kaisar Penglaimu membunuh Master Konoha, kalian harus menerima konsekuensinya. Kamu pikir kamu siapa? Formasi kecil seperti ini tidak akan bisa memenjarakanku, kata Martial Sovereign Api Merah dari Kekaisaran Xuanyuan. Dia merupakan ahli Kekaisaran Xuanyuan yang terkuat yang ada di sini. Dia langsung mendesak Bloodline Api Merahnya. Telapak tangan api merah terbentuk, langsung dilayangkan dan menghantam formasi. Boom! Serangan itu jatuh, formasi hanya sedikit bergetar lalu kembali ke keadaan semula. Hanya serangan itu tidak akan bisa menghancurkan formasi orang tua ini, kata Peilau. Dia mencibir. Formasi macam apa ini? Sangat kuat. Martial Sovereign Api Merah menoleh semua orang dari Kekaisaran Xuanyuan dan berkata, semuanya, ayo gabungkan kekuatan. Kekaisaran Xuanyuan kita tidak boleh direndahkan seperti ini. Baik, semua ahli Martial Sovereign dari Kekaisaran Xuanyuan menggabungkan serangan dan menghantam formasi. Di antara mereka juga ada Martial Sovereign Guchang. Tidak semudah itu untuk menghancurkan formasi orang tua ini. Semuanya, ayo, kata Peilau. Segera dia dan orang-orang aula perangkat lainnya langsung bergabung, menyalurkan esensinya ke dalam formasi, membuat susunan formasi menjadi lebih menakutkan. Di bawah serangan beberapa ahli Kekaisaran Xuanyuan, selusin pilar-pilar formasi nampak bergetar. Namun itu belum cukup untuk bisa menghancurkan formasi. Peilau, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh Kekaisaran Xuanyuanku? Kata Martial Sovereign Api Merah. Kekaisaran Xuanyuanmu telah membunuh orang aula perangkatku Master Konoha. Hari ini kalian harus merasakan konsekuensinya, kata Peilau. Dia lebih kuat mendesak formasinya. Kekuatan dari formasi 9 meter lebih mengerikan dan menekan semua orang dari Kekaisaran Xuanyuan. Siapa yang berani melakukan sesuatu kepada orang-orang Kekaisaran Xuanyuanku? Kata sesosok orang. Orang ini baru sampai, masuk dari lorong. Setelah masuk, tinjunya langsung dikepalkan. Melesat dengan raungan, dia langsung menghantam salah satu orang dari aula perangkat. Pan Ximing, teriak orang-orang aula perangkat. Di bawah tinju orang itu, orang bernama Pan Ximing langsung mati.
tubuhnya hancur, berserakan dan berubah menjadi abu. Orang ini adalah ahli bela diri tubuh emas dari Kekaisaran Xuanyuan yang baru sampai di sana. Melihat orang-orang dari Kekaisaran Xuanyuannya terdesak, dia langsung membuat tembakan dan membunuh satu ahli dari aula perangkap. Kuat, terlalu kuat. Semua orang di sana terkejut. Melihat Pan Ximing mati, Pai Lau menjadi semakin marah. Dia langsung mendesak formasi 9 meter. Segera paksaan serangan meroket dari formasi 9 meter, menyerang orang-orang di dalamnya. Dalam sekejap, 4 orang ahli martial perintah tengah dari Kekaisaran Xuanyuan yang ada di dalam formasi langsung mati. Tulang dan kulit menghilang berubah menjadi abu. Bahkan wajah martial soperin api merah nampak pucat di bawah serangan ini. Kalian, apakah kalian mencari kematian? Sebuah kertas muncul di tangan ahli bela diri tubuh emas. Itu adalah jimat emas. Dengan jimat itu, satu ahli lainnya dari aula senjata langsung mati. Kehilangan orang ini, formasi 9 meter menjadi tidak stabil. Jimat emas lainnya didesak, dialirkan ke dalam tinjunya. Tinju itu langsung menghantam formasi, boom! Seketika formasi meledak dan hancur. Orang-orang dari Kekaisaran Xuanyuan yang ada di dalam formasi langsung menghela napas lega. Tubuh emas Kaisar Peng Leimu telah membunuh Master Konohaku. Saya tidak akan pernah melepaskan kalian, kata Pai Lau. Mendengar ini, martial sovereign tubuh emas tiba-tiba menjadi sangat marah. Di mana kamu bertemu dengan Kaisar Peng Lei? Martial sovereign tubuh emas melesat ingin meraih leher Pai Lau. Pai Lau mendesak harta formasi yang ada di atas kepalanya lagi. Seketika formasi pertahanan muncul dan memblokir martial sovereign tubuh emas. Itu harta Tiankong Wang Juan. Tidak menyangka aula senjata memberikannya kepada Pai Lau, kata orang-orang di sana. Qin Chen juga terkejut. Tiankong Wang Juan adalah sebuah harta yang dapat membentuk arai formasi apapun di saat mengaktifkannya. Tidak perlu susah-susah mengeluarkan bendera formasi di saat mengaktifkannya. Formasi apapun bisa dibentuk. Katakan di mana kamu bertemu Kaisar Peng Lei? Kaisar Peng Lei telah mati. Apakah aula senjatamu yang telah membunuhnya? Kata martial sovereign tubuh emas. Dia meraung marah. Apa? Kaisar Peng Lei telah mati? Pantas martial sovereign tubuh emas sangat marah. Itu adalah putra Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu. Siapa yang berani membunuhnya? Apakah dunia bela diri akan terguncang? Semua orang di sana terkejut dan berseru satu demi satu. Di antara banyaknya jenius yang memasuki alam Yu kuno, semuanya boleh mati. Hanya 2 orang yang tidak boleh mati. Yang pertama adalah Murong Bingyun, Tuan Istana Muda Istana Berkabut, dan juga putri angkat Tuan Permaisuri Istana Berkabut Sangguan Siner. Yang kedua adalah Peng Lei, putra kaisar dari Kekaisaran Xuanyuan, Kaisar Peng Xiaoyu. Ini tidak mungkin. Peng Lei membunuh Master Konoha dari aula senjataku. Bagaimana dia bisa mati? Kata Pai Lau. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka saya akan menangkapmu lebih dulu dan menyiksamu sampai kamu mengatakan yang sebenarnya, kata martial sovereign tubuh emas. Tuan tubuh emas, bawahan tahu bagaimana Kaisar Peng Lei mati, kata martial sovereign Gucang. Tiba-tiba dia berkata. Setelah dia mengatakan ini, semua mata langsung tertuju kepadanya. Gucang, apakah kamu benar-benar mengetahui siapa orang yang telah membunuh Kaisar Peng Lei? Kata martial sovereign tubuh emas. Dia langsung melesat dan berhenti di hadapan Gucang. Dia sudah bertekad untuk menemukan pembunuhnya. Jika dia tidak menemukan pembunuhnya, bahkan jika dia menerobos martial emperor, dia tidak akan bisa lari dari kemarahan Kaisar Peng Xiaoyu. Ya, saya mengetahuinya. Waktu itu saya beruntung dan selamat. Akan tetapi Kaisar Peng Lei dan ahli martial sovereign yang menjaganya mati. Gucang berkata seolah-olah sangat marah. Kemudian dia menunjuk ke arah pemimpin orang berbaju hitam dari Istana Penegak Hukum dan Istana Berkabut. Merekalah yang telah membunuh Kaisar Peng Lei, kata Gucang. Apa? Mungkinkah orang berbaju hitam itu dan Istana Berkabut yang membunuh Kaisar Peng Lei? Semua orang terkejut. Di sisi lain melihat ini, sudut mulut Qin Chen tersenyum menyeringai. Berbicara sembarangan, Istana Berkabutku tidak mungkin membunuh Kaisar Peng Lei, kata martial sovereign Tian Pei. Dia berkata dengan marah.
Dia tahu betul istana berkabutnya tidak membunuh Peng Lei. Katakan, apa tujuanmu mengatakan itu? Tian Pei langsung meraung melesat dan menyerang ke arah Gucang. Melihat itu, martial Sovereign tubuh emas langsung melesat dan memblokir serangan Tian Pei. Tubuh emas, jangan percaya kepada orang itu. Dia pasti memiliki tujuan tertentu. Istana berkabutku sama sekali tidak membunuh Kaisar Peng Lei, kata martial Sovereign Hongyan. Dia juga berkata, walaupun istana berkabutnya tidak takut kepada kekaisaran Xuanyuan, tetapi dia tidak ingin istana berkabutnya disalahpahami dan menderita kerugian besar. Gucang, apakah kamu benar-benar yakin Kaisar Peng Lei dibunuh oleh orang-orang istana berkabut? Kata martial Sovereign tubuh emas. Jika itu dari kekuatan lain, martial Sovereign tubuh emas akan langsung mempercayainya. Namun ini istana berkabut. Dia harus benar-benar memastikan kebenarannya. Ini istana berkabut, kekuatannya tidak lebih lemah dengan kekaisaran Xuanyuan. Apakah Tuan tubuh emas tidak percaya padaku? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Kaisar Peng Lei benar-benar dibunuh oleh orang-orang istana berkabut. Pikirkanlah, siapa lagi yang bisa membunuh Kaisar Peng Lei selain istana berkabut? Dia memiliki kehendak ilahi dari Kaisar Peng Xiaoyu. Kekuatan biasa tidak akan mampu membunuhnya, kata Gucang. Martial Sovereign tubuh emas tertegun dan berpikir ini memang masuk akal. Kemudian Gucang berkata lagi, avatar ilahi Kaisar Peng Xiaoyu telah muncul. Jelas sekarang Kaisar telah mengetahui anaknya telah terbunuh. Kaisar pasti sangat marah. Jika kita tidak bisa menangkap orang yang telah membunuh Kaisar Peng Lei, setelah kita keluar mungkin kita semua akan dikuburkan bersama dengan Kaisar Peng Lei. Ayo kita harus balaskan dendam Kaisar, kata Gucang. Auranya langsung melonjak. Yang dikatakan Gucang benar. Jika kita tidak menangkap pembunuhnya, setelah keluar dari alam kuno, kita pasti tidak akan lepas dari hukuman. Ayo balaskan dendam Kaisar, kata martial Sovereign api merah. Dia juga meraung, auranya melonjak. Kemudian Gucang juga mengatakan bahwa orang-orang berbaju hitam itu adalah ras alien, juga berniat jahat untuk memiliki tubuh seniman bela diri dari pengaruh-pengaruh besar. Dan juga Gucang melirik Long Zhentian dan Pei Lao, dan mengatakan bahwa Master Konoha dan Long Xiucheng juga dibunuh oleh orang-orang berbaju hitam ini. Semua rahasia diungkapkan oleh martial Sovereign Gucang di hadapan semua orang. Mendengar ini, semua orang terkejut, wajah mereka berubah, namun banyak dari mereka tidak berani untuk melakukan sesuatu kepada istana berkabut. Saat ini wajah martial Sovereign Gucang sangat marah dan langsung melesat, menyerang ke arah orang-orang istana berkabut sendirian. Aku percaya kepada apa yang dikatakan martial Sovereign Gucang, kata martial Sovereign api merah. Dia dan orang-orang kekaisaran Xuanyuan juga meraung, melesat dan menyerang ke arah istana berkabut. Martial Sovereign tubuh emas juga meraung, aura berwarna emas menyelimuti tubuhnya. Dia harus menangkap orang-orang istana berkabut lebih dulu. Adapun yang lainnya dia akan memikirkannya nanti. Sebagai orang terkuat dari kekaisaran Xuanyuan yang ada di sini, dia tidak akan membiarkan Gucang dan lainnya mati. Segera dia juga melesat bergabung dengan Gucang, martial Sovereign api merah dan orang-orang kekaisaran Xuanyuan lainnya, secara bersamaan menyerang ke arah istana berkabut. Martial Sovereign Hongyan dari istana berkabut mengerutkan kening. Namun bagaimanapun dia menjelaskan, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Hanya ada satu jalan, yaitu bertarung sampai akhir. Segera bola linglong 7 lembang dikeluarkan dan didesak. Namun di saat kedua belah pihak akan beradu pukulan, tiba-tiba buah aturan di pohon ilahi memancarkan aura. Buah aturan telah matang, cepat ambil. Segera banyak orang langsung bergegas menuju ke tengah-tengah lapak. Kekaisaran Xuanyuan yang awalnya akan bertarung dengan istana berkabut juga menghentikan serangannya. Melihat buah aturan dengan serakah, berbalik dan melesat menuju ke tengah-tengah lapak di mana buah aturan berada. Master Situ dan ahli Papilun Pil juga langsung melesat. Sayang sekali, sedikit lagi kekaisaran Xuanyuan dan istana berkabut akan bertarung. Tetapi buah aturan malah matang di saat-saat kritis, kata Qingchen. Dia menyayangkan. Lalu Qingchen juga melesat ke arah buah aturan. Seluruh keadaan menjadi kacau. Semua orang bergegas melesat ke arah buah aturan.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.